Jadi bagaimana orang yang punya penghasilan 200.000 bisa beli senjata? Iya, nggak masuk akal ya. Bisa beli senjata. Allah. Terus saya tanya bapaknya, apa memang dia bisa punya senjata? Pistol, dia bilang. Boro-boro katanya Pak, untuk beli gorengan saja, kongsi-kongsi dengan teman-temannya. Berarti ini ada semacam rencana untuk kemudian menjebak. Nah, kemudian ada yang disebut dengan barang bukti. Itu harus dilindungi, dijaga. Betul. Salah satu barang bukti itu adalah kilometer 50 tempat istirahat. Iya. Ini kok malah Itu dibongkar ya, Pak? dibongkar. Kalau 6 orang itu dalam teori sosiologi, Ya. itu 6 orang. Betul. Tapi ada 800 orang yang meninggal Allahu Akbar. waktu pemilu, pilpres, petugas KPPS. Betul. Dalam waktu relatif hampir sama. Hampir berdekatan gitu, Pak, ya, betul. Dan itu dianggap seperti ayam saja. Dokter yang menyatakan pendapat bahwa selama puluhan tahun saya jadi dokter, tidak ada orang meninggal karena kelelahan. Betul. Malah dokter itu yang dijadikan tersangka. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu, maka pada konferensi pers tentang kami sampaikan surat ke Presiden beberapa waktu yang lalu. Saya katakan bahwa kalau Pak Jokowi tidak menerima kunjungan TP3 ini, maka yaitu hak beliau. Tapi saya selalu ingat bahwa di Indonesia itu ada 3 presiden yang lengser secara tidak terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita keimanan, kesehatan, dan rasa perjuangan yang terus akan kita gelorakan. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita, alhamdulillah diberikan kesempatan ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan abang handa kita, ketemu dengan ustadz dan mubaligh kita, yakni Bapak Abdullah Hehamahua. Insya Allah gelora ini, perjumpaan ini membawakan keberkahan kepada kita. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Kesempatan ini kami ingin bertanya beberapa hal kepada Bapak Abdullah. Yang mana ini terkait TP3, Pak. Ya. Tim pengawal peristiwa pembunuhan kilometer 50. Yang ke depan ini tentu keluarga korban, orang tua korban, masyarakat, dan tentunya TP3 ini sudah berupaya untuk menegakkan keadilan atau setidak-tidaknya menunjukkan keadilan itu. Ada beberapa pertanyaan, dan pertanyaan pertama kami begini, Pak. Sudah sejauh mana progres dan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh TP3 ini, Pak, agar para masyarakat luas di luar sana tahu progresnya seperti itu, Pak? Ya, pertama rencana semula itu kami membentuk TPF. Tapi ternyata TPF itu merupakan kewenangan Presiden. Dan Presiden pagi-pagi hari sudah mengatakan bahwa tidak akan bentuk TPF karena sudah ada Komnas HAM dan polisi. Maka kemudian kami bentuk TP3, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan 6 Laskar FPI di kilometer 50, 7 Desember tahun 2020. Pertemuan pertama kami lakukan dengan Komnas HAM. Kami sampaikan tentang bagaimana perlunya peristiwa ini dituntaskan, sebab ini 6 orang warga sipil, bukan kucing, bukan ayam. Kalau ini dibiarkan, maka ini menjadi presiden buruk, di mana nanti akan terjadi lagi hal-hal lebih dahsyat dari itu kalau kita tidak melakukan proses penegakan hukum dan pengusutan secara tuntas. Di dalam penjelasan Komnas HAM itu, saya kemudian memahami bahwa
Komnas HAM berdasarkan undang-undang itu punya keterbatasan-keterbatasan. Salah satunya bahwa mereka hanya sampai kepada tahap penyelidikan. Tidak sampai ke tahap penyidikan. Jadi hasil penyelidikan itu hanya merupakan rekomendasi betul, untuk ke Kejaksaan Agung dan ke Presiden. Nah, terpulang kepada Kejaksaan Agung mau memproses atau tidak. Dan dari pertemuan itu juga saya tahu bahwa dari 15 kasus yang diajukan oleh Komnas HAM sejak masih zaman SBY sampai sekarang baru 2 kasus yang jadi 13 kasus mentok gitu aja, Pak. Sehingga dengan begitu maka waktu itu dalam sambutan saya singkat saya katakan kami akan membantu Komnas HAM untuk bisa memberikan dukungan moral kepada Komnas HAM agar supaya bisa melaksanakan tugasnya sudah tupoksi secara optimal mungkin. Ternyata kemudian dalam perjalanan 1 pekan atau 2 pekan sudah itu Komnas HAM melakukan konferensi pers dan menyampaikan hasilnya baik ke Menko Polkam maupun kepada Presiden yang beberapa hal itu agak mengecewakan keluarga dan kemudian juga masyarakat pada umumnya. Misalnya dikatakan bahwa itu ada peristiwa tembak-menembak yang menimbulkan 2 orang korban, kemudian baru 4 orang yang belakangan itu terjadi penembakan, bukan tembak-menembak seperti itu. Dan kemudian juga dari Komnas HAM mengatakan bahwa ada peluru yang ditemukan yang itu milik FPI. Nah, saya dengan teman-teman itu mendatangi satu persatu keluarga rumah mereka dari 6 orang itu, dan hasil wawancara saya dengan keluarga 6 korban itu saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Yang pertama adalah bahwa 6 orang ini betul-betul pilihan Allah. Allahu Akbar. Jadi tidak mungkin Allah memilih orang-orang untuk jadi syahid kalau bukan orang-orang itu memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan. Misalnya ada satu yang Reza namanya, semester 5, ketika dia memberitahu sama ibunya bahwa dia cita-cita untuk dari usahanya sedikit itu akan membantu 2 adiknya sekolahnya. Kepada bapaknya dia katakan cita-citanya menjadi salah seorang pakar di bidang IT. Tapi sama teman-temannya mereka cerita bahwa selalu dia minta doakan dia supaya mati syahid. Allahu Akbar. Jadi dia minta doa mati syahid. Jadi ini memang orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allahu Akbar. Yang kedua misalnya yang namanya Reza. Satu tadi Reza. Oh, itu Reza. Faiz. Oh, yang pertama itu Faiz. Faiz yang bisa silat, Pak. Ya, Faiz. Oh. Ya, yang ingin mati syahid itu. Reza itu dia hansip. Dia hansip, rumahnya itu seperti kandang burung. Allah. Betul seperti kandang burung. Itu saya untuk naik itu juga takut jatuh. Allah. Luas rumahnya itu kursi ke sini. Berarti sekitar 2 meter ya, Pak ya? Kurang makan ya, Pak ya? 1,5, ya katakan 2 kali 1,5. Allah. Luas rumah itu. Berarti 3 meter persegi, Pak ya? Ya. Jadi saya dengan teman duduk, itu sudah penuh. Dia punya kakak perempuan 2 itu duduk di tangga. Lantas dia punya abang berhadapan dengan saya, itu lutut dengan lutut hampir bersentuhan. Jadi hanya muat 6 orang doang, Pak ya? Itu luas. Allah. Bukan 6 orang, karena 2 itu duduk di tangga. Allah. Di tangga, seperti itu. Nah, saya tanya, ini kalau tidur di mana? Ya di sini tidur. Allah. Makan di situ, tidur di situ, semua di situ. Jadi dia punya saudara perempuan 2, jadi ibunya bertiga seperti ikan sarden begitu. Nah, yang laki-laki 2 di atas. Luasnya sama juga seperti itu. Nah, kamar mandi kongsi di bawah dengan tetangga-tetangga, ada sumur keluar itu. Dia dapat honor 100.000 sebulan dari hansip. Kemudian dia dengan teman-temannya 4 orang jaga parkir di tempat ibadah orang Hindu. Itu ibadahnya 2 kali 1 pekan. Hasilnya itu 1 bulan 400.000 parkir. Nah, bagi 4 jadi 1 orang dapat 100.000. Jadi penghasilan dia total 200.000. Jadi bagaimana orang yang punya penghasilan 200.000 bisa beli senjata? Iya, nggak masuk akal ya. Bisa beli senjata. Nah, kemudian dia mengatakan kepada ibunya bahwa
saya mau beli rumah buat ibu. Kasihan rumah seperti itu. Tapi bagaimana kakak-kakaknya itu, abangnya itu ketawa. Bagaimana Hansip 200.000 mau beli rumah sama ibunya begitu seperti itu. Iya. Tapi itu dikabulkan keinginan cita-citanya itu setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, maka kemudian terkumpul dari donasi itu terkumpul 132 juta. Beli tanah di Cibinong 70 meter persegi seperti itu. Jadi cita-citanya itu tercapai setelah dia syahid seperti itu. Itu luar biasa. Ada lagi namanya Oktiawan. Dia itu ibunya janda. Ibunya yang tadi Reza itu juga ibunya janda. Kerjanya hanya menjual nasi seperti itu. Nah, Andi Oktiawan ini dia itu pengurus masjid, remaja. Pengurus remaja masjid gitu, Pak, ya? Seperti itu. Nah, dia itu ibunya janda hanya pelihara anak tetangga. Jadi menjaga-jaga gitu, Pak, babysitter, ya? Babysitter. Seperti itu. Nah, saya tanya sama ibunya, apa yang paling berkesan ibu daripada Andi? Dia katakan Ramadan yang lalu, dia minta saya duduk di kursi, kemudian dia ambil baskom dengan air, dia angkat kaki saya dalam baskom, dia cuci kedua baskom saya. Sudah itu dia lap, kemudian dia ciumi kaki saya. Bayangkan, luar biasa itu. Jadi ini orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan seperti itu. Nah, itu ilustrasi. Yang Gaddafi itu September ini wisuda. Dia adik dari 2 bersaudara. Dia kakaknya perempuan. Bapaknya mantan pegawai pensiunan dari salah satu mall. Sehingga kemudian kerja serabutan. Dia fakultas kelautan. Tapi dia beritahu sama bapaknya dia mau pindah fakultas hukum. Saya tanya kenapa? Dia bilang saya mau membela ulama dengan umat Islam. Itu dia. Dan dia ikut pengajian itu sejak masih SMP. Pengajian mana saja? FPI baru belakangan. Sebelumnya itu pengajian di mana saja dia ikuti sejak SMP. Sehingga dia bercita-cita lihat bagaimana alumni ulama, kiai, ustadz dipersekusi, dia mau masuk fakultas hukum. Dorongannya itu karena itu, Pak, ya? Untuk membela ulama, seperti itu. Terus saya tanya bapaknya, apa memang dia bisa punya senjata, pistol? Dia bilang, boro-boro katanya Pak, untuk beli gorengan saja, kongsi-kongsi dengan teman-temannya. Beli gorengan saya, kongsi-kongsi. Kalau Muhammad Anton itu tidak tamat SD. Ibunya juga janda. Pekerjaan sehari-hari jual goreng-gorengan. Dia ambil paket C. Iya. Saya tanya, bagaimana kira-kira dia bisa punya pistol? Dia bilang, dia paket C. Iya, Pak. Bagaimana bisa punya beli pistol seperti itu? Waktu saya tanya kira-kira ada nggak yang datang dari pejabat untuk Tidak ada yang datang, itu surat panggilan ke Bareskrim, tapi tidak dilayani. Maksudnya sebelum kejadian itu, Pak, ada panggilan atau bagaimana, Pak? Enggak, setelah kejadian. Setelah kejadian. Keluarga daripada korban-korban itu dipanggil ke Bareskrim. Semua, tapi tidak ada yang mau datang seperti itu. Nah, saya tanya ada bantuan apa semacam? Ada dari bukan Hansip, Babinsa. Babinsa. Tapi saya tolak. Itu ibu janda, kerjanya hanya jual gorengan, menolak. Integritas luar biasa, Pak. Itu dari Babinsa. Saya tanya berapa? Saya nggak tahu karena saya tolak. Seperti itu. Nah, ini yang saya ingin katakan hasil 6 orang itu, bahwa ini orang-orang pilihan dari Allah. Istimewa, betul. Orang pilihan, tidak mudah seperti itu. Sehingga dari situ maka saya menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM kalau merujuk pada tanggal 7 November saja, 7 Desember saja, masih bisa kita pahami. Betul. Tapi untuk memenuhi persyaratan disebut dengan HAM berat,
Itu kan ada sistematika, sistematis, terencana dan organisasi. Maka kemudian dalam pengkajian, pemahaman, pengalaman saya, ini masuk Komnas HAM, HAM berat. Kenapa? Karena akhir 2019 Desember, saya dengan teman-teman ada 7 orang berangkat ke Arab Saudi, jumpa HRS di sana. 6 orang, satu itu kena cekal di bandara, jadi 6 orang saja. Kemudian HRS perlihatkan keterangan dari imigrasi Arab Saudi yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahwa mereka mendapat tekanan dari pemerintah Indonesia untuk tidak boleh HRS keluar Arab Saudi. Nah, persoalannya adalah kenapa tiba-tiba pada akhir 2020 itu dibenarkan pula. Berarti dugaan sistematis itu nyambung gitu Pak. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga bahwa 1 pekan sebelum HRS kembali, di medsos bahkan di TV mainstream itu diberitakan HRS akan tiba sampai tanggal sekian, kemudian nanti ada acara pernikahan anaknya, ada maulidan dan seterusnya. Itu ada terpublikasi secara umum. Kenapa pihak terkait tidak mengantisipasinya? Apakah polisi, apakah BIN, harus mengantisipasinya? Kenapa tidak seperti itu? Berarti ini ada semacam rencana untuk kemudian menjebak. Dugaannya kuatnya begitu ya, Pak. Seperti itu. Lantas kemudian terjadilah di Tanah Abang, dianggap itu melanggar protokol kesehatan. Protokol kesehatan, kemudian dikenakan denda 5 juta. Dan itu katanya udah dibayar kan Pak? Dibayar cash, 5 juta. 50 juta. 50 juta. 50 juta, betul. 50 juta. Coba Anda cek dari seluruh Indonesia, ada nggak yang bayar cash sekian juta begitu? Jangan kan 50 juta, sejuta aja nggak ada. Lantas kemudian, bagaimana pilkada di Solo, pilkada di Medan, betul Pak. Mana-mana. Itu tidak ada yang dipidanakan. Yang lucu lagi, dalam ilmu hukum, 1 kasus sudah diperdatakan, dipidanakan lagi. Double Pak ya? Nah, double. Itu kan nggak bisa dalam sistem hukum seperti itu. Kalau denda saja. Denda saja. Kecuali korupsi. Kalau korupsi itu bisa penjara, bisa juga denda, ganti rugi. Selain korupsi tidak ada. Perdata ya, pidana berarti saja. Setelah kejadian ini berarti bisa kan Pak? Ya, seperti itu. Jadi apalagi kalau misalnya polisi menetapkan sebagai saksi atau tersangka itu dengan alasan undang-undang COVID-19 darurat COVID-19 seperti itu. Kekarantinaan, karantina. Itu nggak bisa karena kita tidak berlakukan. Kalau undang karantina itu berlaku, maka negara harus menanggung. Betul. Biaya masyarakat sampai hewan peliharaan pun juga ditanggung. Ini tidak. Kita PSBB seperti itu. Nah, sehingga begitu maka kelihatan bahwa ini sistematis. Bagaimana targetnya itu adalah untuk menghabisi HRS. Nah, sampai kepada tanggal 7 itu. Tanggal 7 itu kan menurut logika HRS dengan anak buahnya itu kan dari Bogor. Pengawalnya Pak ya, pengawal keluarga. Pergi ke Cikarang. Nah, kalau misalnya di dalam konferensi pers Kapolda Metro Jaya mengatakan itu penguntitan dan seterusnya. Dasar hukumnya Pak ya? Statusnya apa? HRS. Kalau tidak salah masih saksi waktu itu Pak. Kalau saksi bisa dipanggil menurut KUHAP, panggil pertama, panggil kedua, ketiga. Kalau ketiga tidak baru. Tetapi di dalam KUHAP itu juga disebutkan kalau orang calon tersangka atau saksi itu karena kesibukannya dan macam-macam, maka penyelidik atau penyidik bisa datang ke tempatnya. Itu diatur dalam KUHAP. Betul Pak. Betul. Dan pengalaman saya di KPK itu kami lakukan. Misalnya kasus yang wakil presidennya SB itu Budiono. Pak Budiono waktu itu. Nah, itu kasus Bank Senturi bukan Pak? Bank Senturi. Itu. Karena sibuknya sebagai wakil presiden, maka penyidik KPK yang datang ke sana. Seperti itu.
Begitu juga Sri Mulyani. Sri Mulyani Menteri Keuangan waktu itu menjadi direktur di Bank Dunia waktu Bank itu Dunia. Pak ya. Iya, salah satu. Penyidik KPK terbang ke Amerika sana. Itu dibenarkan oleh KUHP, dikasih jalan keluar, jalan keluar. Nah, ini polisi tidak lakukan itu. Mengakui melakukan penguntitan. Penguntitan. Kalau penguntitan, pengalaman saya di KPK yang disebut dengan surveillance. Surveillance itu objek itu tidak tahu. Jangankan objek, orang di KPK sendiri satu orang itu tidak tahu. Apalagi objek. Tapi ini kok surveillance kok seperti begitu. Iya. Nah, kemudian apa tanda bahwa polisi itu melakukan tugas? Pertama kan harus ada identitas. Identitas, betul Pak. Ya. Mobil dinas, uniform, betul. dan ada SPJ, surat perintah, surat tugas. Jalannya. Betul. Tapi ternyata itu tidak ada. Tidak ada surat, tidak ada uniform, tidak ada mobil dinas. Maka kemudian kalau surveillance, maka jarak antara mobil penguntit dengan itu jauh. Jauh. 1 kilo, nggak mungkin kilo. mepet gitu Pak. Tapi ini mepet. Mepet. Dalam logika orang awam, siapa saja yang dikuntit itu ini orang jahat. Iya, pasti ngelawan Pak. Logikanya orang gitu. jahat. Sebab kalau petugas harus ada identitas. Maka kemudian mereka juga akan pasti berhenti Pak. Seperti Tapi ini karena tidak ada identitas, maka ini orang jahat, perampok apalagi pilihannya pasti lari kan Pak. Iya, dengan cara melawan ya lari gitu Pak. HRS punya banyak musuh. Sebelum berangkat ke Arab Saudi banyak kasus macam-macam dan seterusnya seperti itu, ya penembakan atau segala macam seperti itu. Jadi wajar aja kalau anak buahnya itu melakukan usaha untuk melindungi. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian kalau terjadi tembak-menembak yang baik disebutkan oleh polisi maupun oleh Komnas HAM, saya katakan kalau tembak-menembak pasti ada terjadi dua pihak kena. Betul. Ini kok 6 orang itu saja ya Pak ya? Atau katakanlah kalau polisi tidak kena tembak, tanda bahwa tembakan itu apa? Di Tentu mobil saja kah mobil, atau di kacanya kah gitu, bekas betul mobil. Pak. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kemudian dalam SOP kepolisian yang disebut dengan TKP itu ada polis lain. Iya, betul Pak. Polis lain. Area polisi saja, nggak boleh yang lain. Nah, kemudian ada yang disebut dengan barang bukti. Itu harus dilindungi, dijaga. Betul. Salah satu barang bukti itu adalah kilometer 50 tempat istirahat. Iya. Ini kok malah itu dibongkar ya Pak? Dibongkar. Iya. Di dalam KUHP itu tidak boleh seperti itu. Itu kan barang bukti yang harus dipelihara, dijaga polis lain dan tapi tidak. Atau misalnya para orang-orang yang di situ tukang parkir segala macam itu yang kemudian diusir macam HP-nya malah disuruh dimatikan dan seterusnya. Berarti itu kan ada person. Atau misalnya sebelum kejadian itu sore-sore sudah ada pasukan di situ. Iya. Nah, berarti ini kan memang skenario kan? Iya. Nah, sehingga itu memenuhi unsur bahwa sistematis betul, direncanakan dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang kemudian menurut TP3 harus kami lakukan secara serius. Nah, jadi kami sudah sampaikan kepada Komnas HAM, kami kemudian sudah membuat petisi untuk menyampaikan kepada berbagai pihak. Kemudian kami sudah kirim surat kepada Presiden untuk bisa ketemu dan menyampaikan fakta-fakta, data-data, dan juga sudah dikirim ke beberapa lembaga internasional seperti itu. Nah, kemudian nanti akan disusun buku putih. Nah, insya Allah dalam awal-awal bulan nanti mudah-mudahan buku putih itu sudah terbit sehingga paling tidak masyarakat bisa tahu kejadian yang sebenarnya. Saya pribadi paling tidak kepentingan saya itu adalah anak cucu saya ketika membaca kisah itu dia tidak akan mencerca saya sebagai bapak atau kakeknya. Kok ada kasus begini, kok bapak saya diam saja, kakek saya diam saja. Nah, itu kepentingan saya. Karena itu maka buku putih itu kita akan susun dengan mendapatkan data-data dari beberapa pihak. Itulah yang sampai hari ini progres daripada TP3 ini. Dan mudah-mudahan yang ke depan kita akan lanjutkan lagi sampai kemudian kalau toh
diasumsikan bahwa ini seperti buang garam ke laut, tapi kita akan usahakan untuk di dunia internasional bagaimana agar supaya dunia internasional turut terlibat untuk menyaksikan atau menangani peristiwa itu. Itu, Mas. Iya, ini Pak, ada pertanyaan begini. Ada pertanyaan banyak di luar sana, termasuk gini. Ada pernah kejadian satu pendeta, kalau saya tidak silap, itu meninggal di Papua atau di mana gitu. Langsung Presiden Joko Widodo itu memerintahkan untuk membentuk tim pencari fakta gitu. Tetapi kok berbeda? Ini ada meninggal 6 orang dan itu dilakukan pembunuhan dilakukan oleh aparat, kan begitu. Pertanyaannya, mengapa Presiden itu tidak membuat kebijakan atau keputusan yang sama begitu? Ataukah masih ada tidak harapan dari TP3 untuk Presiden misalkan walaupun kemarin sudah telat atau seperti apa begitu Pak? Kalau 6 orang itu dalam teori sosiologi itu 6 orang. Betul. Tapi ada 800 orang yang meninggal. Allahu Akbar. Waktu pemilu, Pilpres. Petugas KPPS. Betul. Dalam waktu relatif hampir sama. Hampir berdekatan gitu Pak, ya betul. Dan itu dianggap seperti ayam saja. Nah, alasannya kelelahan. Dokter yang menyatakan pendapat bahwa selama puluhan tahun saya jadi dokter, tidak ada orang meninggal karena kelelahan. Betul. Padahal dia menyatakan sesuai dengan ilmu dia, profesi dia. Karena itu waktu itu saya katakan, kalau alasan kelelahan, Jokowi juga harus mati. Lebih lelah dia ya Pak ya? Karena satu hari itu cuma berapa jam. Betul. Selama berapa bulan itu. Harus juga dia mati. Iya. Keliling kemana-mana, kampanye. Tapi ternyata tidak. Nah, lantas kemudian kenapa tidak diautopsi 800 orang itu? Iya. Dan tidak ada pernyataan apa-apa dari istana. Kemudian 9 orang waktu peristiwa 21-22 Mei di depan Bawaslu. Oh betul Pak, yang ada anak-anak itu juga. Itu ada anak di bawah umur. Rashid, kalau tidak salah itu ada Rashid. Itu luar biasa penyiksaan. Dan tidak ada penanganan. Betul. Seperti itu. Jadi artinya bahwa pemerintah ini tidak menganggap manusia itu Indonesia sebagai manusia. Yang penting bahwa saya menjadi penguasa, saya menjadi pejabat, saya jadi pengusaha, eksis, yang lain biar. Jadi saya tidak tahu apakah pejabat-pejabat itu suka baca cerita Koping Ho. Tapi saya ketika mahasiswa semester 1 sampai semester... Koping Ho apa Pak? Koping Ho, cerita silat Koping Ho. Oh, cerita silat. Nah, itu saya semester 1 sampai semester 2 atau 3 begitu, saya rajin tiap hari baca cerita Koping Ho. Cerita Koping Ho itu ada cerita silat. Kalau seorang suhu itu guru pelatih, itu datang tamu-tamunya acara resmi apa, itu ada musuh, ada teman apa, itu akan dilayani dengan baik. Lain dengan baik, sudah itu kemudian pada pulang, nanti kemudian yang dianggap musuh itu di tengah jalan diserang, habis. Jadi saya pikir mungkin orang-orang pejabat Indonesia sekarang itu baca cerita Koping Ho. Jadi di depan itu pencitraan istilah milenial, membuat citra begini-begini, usut kasus ini, selesaikan ini, macam. Tapi sebenarnya kemudian di belakang itu ada orang yang katakanlah istilah populer sekarang buzzer yang mengancam HAM dan seterusnya. Nah ini berbahaya. Oleh karena itu maka pada konferensi pers tentang kami sampaikan surat ke Presiden beberapa waktu yang lalu. Saya katakan bahwa kalau Pak Jokowi tidak menerima kunjungan TP3 ini, maka yaitu hak beliau. Tapi saya selalu ingat bahwa di Indonesia itu ada 3 presiden yang lengser secara tidak terhormat. Pertama Soekarno. Soekarno itu proklamator, presiden, seumur hidup, pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi, ABRI, meninggal dalam status tahanan rumah, diusir dari istana. Subhanallah. Diusir dari istana. Subhanallah. Meninggal tahanan rumah. Yang kedua Soeharto, 32 tahun berkuasa, Bapak Pembangunan Nasional. Meninggalnya di atas status terdakwa. Pak Di atas kursi didorong ke pengadilan. Subhanallah. Gus Dur, cuma berapa waktu.
tapi kemudian juga diusir dari istana seperti itu. Hanya karena perbedaan antara Gus Dur dengan DPR. Gus Dur mau bubarkan DPR dengan MPR, maka kemudian DPR kemudian seperti itu. Jadi Jokowi harus belajar dari 3 presiden ini. 3 orang presiden ini orang-orang yang punya reputasi. Betul. Gus Dur meskipun cuma beberapa bulan jadi presiden, tapi itu dia harismatik di NU, luar biasa seperti itu. Nah, begitu juga Soeharto dengan Soekarno. Kalau dibandingkan antara ini dengan 3 orang kan seperti siang dengan malam kan. Betul, betul. Nah, karena itu maka bisa Jokowi menyamai 3 orang itu kalau tampil sebagai negarawan. Salah satu sikap negarawan itu adalah memperhatikan aspirasi rakyat sehingga kemudian tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh Soekarno, Soeharto dengan Gus Dur. Atau kalau mau jadi negarawan lagi, kalau melihat ini gagal dan seterusnya, ya udah mundur saja. Lebih terhormat kalau mundur, ya, Pak, mundur. Itu bisa dicatat sebagai negarawan. Betul. Kita kan lihat seperti misalnya Soeharto juga mengundurkan diri kan, mengundurkan terhormat. Karena apa? Dia bagaimanapun punya jasa. 32 tahun selama itu, Pak, sehingga dia tidak mau rakyat korban. Daripada rakyat korban, saya mundur. Seperti itu. Nah itu yang juga. Atau Habibie itu seorang demokrat ulung. Ketika laporan pertanggungjawabnya ditolak di MPR, dia kemudian tidak mencalonkan dirinya lagi. Padahal kalau dia mencalonkan dirinya, pasti potensinya menang. Gitu, pasti seperti itu. Nah, saya berharap bahwa Pak Jokowi berpikir seperti itu, melihat bagaimana keteladanan daripada pemimpin besar bangsa Indonesia sebelumnya, sehingga kemudian kondisi bangsa yang terbelah, bukan lagi terbelah, terpecah seperti ini, itu coba segera bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Abdullah Hehamahua atas wawancara ini, atas penyampaian ini. Harapannya poinnya adalah kebersatuan umat. Ketika tidak ada kebersatuan umat, ada kecuekan di sana, itu bukan masalah organisasi kami, itu bukan anak kami, itu bukan saudara kami. Pada saat itu pula lah sebenarnya semua umat ini sudah kalah, begitu. Kan begitu poinnya. Dan mudah-mudahan ketika bicara negara hukum, ditegakkan pula lah hukum bagi orang-orang atau oknum-oknum atau otak intelektual di balik ini. Jangan sampai bawa diam, dalam artian semakin hari tidak muncul siapa yang bertanggung jawab. Dan sebagai pemangku kekuasaan termasuk Pak Presiden Joko Widodo bersikap negarawan lah. Karena apa? Karena ini hal yang sangat serius. Ini manusia. Ini bukan ayam, ini bukan kambing yang dipenggal, yang dibunuh sampai mati, dibiarkan begitu saja. Ini kan tidak begitu. Oleh karena itu, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan alam jagat raya ini, termasuk manusia. Sebaik-baik penciptaan makhluk itu adalah manusia. Dan kehormatan manusia itu mesti dijaga. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya dan Anda penguasa di negeri ini mengambil hidayah itu dan kebermanfaatan, kebaikan bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Abdullah dan juga kepada pemirsa yang menonton video ini. Insyaallah Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.